Di Pati, Jawa Tengah, kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% sempat diwacanakan. Namun Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat dan terjadi aksi unjuk rasa. Di Jombang, Jawa Timur, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan juga mengalami kenaikan hingga 333%. PBB P2 Jombang naik dari Rp300.000 ke 1,3 juta per tahun. Bahkan, kenaikan pajak juga ada yang mengalami hingga 800%. Warga harus membayar pajak tahunan yang awalnya Rp400.000 kini melonjak jadi Rp3,5 juta. Di Kabupaten Semarang, sejumlah warga juga mengeluhkan kenaikan signifikan saat membayar PBB hingga 400%. Namun pemerintah Kabupaten Semarang membantah ada kenaikan pajak. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang menjelaskan kenaikan nilai pembayaran PBB dimungkinkan apabila terdapat perubahan signifikan pada fungsi objek pajak atau ada penilaian uang. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terjadi aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB P2 di depan kantor DPRD. Pendemo menilai kebijakan kenaikan pajak hingga 300% dinilai tidak manusiawi dan harus dibatalkan. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, kenaikan PBB bahkan mencapai 1000% di beberapa wilayah. Paguyuban Pelangi Kota Cirebon bersumber dari media sosial melayangkan aksi protes, menyuarakan kebijakan yang dianggap tidak adil. Anis Purwaningsi, nenek 63 tahun ini syok begitu menerima tagihan pajak tanah dan rumahnya di Desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Pajak yang biasanya Rp300 hingga Rp400.000 per tahun kini melonjak menjadi Rp3,5 juta. Tagihan pajak terbagi menjadi 2 lembar surat. Satu surat merupakan tagihan atas pajak tanah hampir Rp1,2 juta. Satu surat lagi tagihan atas pajak bangunan rumahnya sekitar Rp2,3 juta. Tak hanya sangat memberatkan, Anies menilai kenaikan pajak ini tidak masuk akal. Anies berharap pemerintah bisa melakukan pengurangan tagihan pajak kepada dirinya. Ya, harapan saya bisa kembali lagi seperti semula pajaknya. Ini sudah dibayar belum pajaknya? Ya belum, Mas, saya keberatan segitu banyaknya. Sebelumnya, kecewa dengan kenaikan pajak yang luar biasa, seorang warga mendatangi kantor Bapenda dan membayar pajak dengan uang koin di dalam galon. Aksi ini sebagai bentuk protes lantaran kesal pajak yang biasanya dibayar Rp400.000 per tahun, namun sejak 2024 naik menjadi Rp1,3 juta. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Tak hanya di Pati, pemirsa, kita lihat tadi bahwa kenaikan pajak juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan alasannya guna membantu pemenuhan pembangunan di daerah. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Ahmad Nur Hidayat, pengamat ekonomi, dan juga Prof. Joharmansyah, pakar otonomi daerah. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore David. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya mau ke Prof. Jo dulu ya, Prof. Jo. Anda melihat ada sesuatu yang aneh nggak atau sebuah anomali begitu di tengah keadaan seperti saat ini? Tahu-tahu beberapa wilayah seperti yang tadi kita tayangkan ada kenaikan pajak yang begitu besar. Betul ya, ini agak ganjil ya. Keadaan ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi turun, tiba-tiba daerah-daerah di Jawa maupun di luar Jawa, tadi ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, dan di Sulawesi ya, dan sebagainya, menaikkan pajak. Nah, pajak yang dinaikkan itu pajak yang sangat penting ya, dan rakyat terbebani, namanya PBB P2, jadi pajak bumi bangunan, perdesaan dan perkotaan. Nah, semua rakyat bisa terkena itu. Dan yang juga anehnya lagi, kenaikan pajaknya itu sangat mencolok, ratusan persen. Ya, ada yang 200-an%, bahkan 400-an, dan konon ada yang 1000-an%. Nah, ini memang tanda tanya, ada apa dengan kepala daerah baru
yang baru saja dilantik bulan Februari di seluruh Indonesia di 546 daerah, kok kabupaten-kabupatennya khususnya ini kok menaikkan pajak PBB yang tinggi mendadak. Nah, kalau kita dalami rupanya Mas David, ini daerah itu, kepala daerah baru setelah melihat postur APBD tahun 2025 ini kaget. Kenapa? Karena APBD-nya itu banyak yang dipangkas ya dari dana transfer pusat, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ya yang harusnya diterima oleh daerah gara-gara ada efisiensi pemerintah pusat di bulan Januari tahun 2025 ini yang jumlahnya secara nasional mencapai 50 triliun lebih. Nah, itu berdampak pada daerah. Daerah itu tiba-tiba mau bangun jalan dari DAK fisik gitu yang akan dikirim atau ditransfer oleh pusat ke daerah. Nah, itu menjadi nol. Hilang. Lalu kepala daerah itu tetap ingin menunjukkan kinerja kepada rakyat di daerahnya, ingin bangun jalan, ingin buat rumah sakit. Secara yang pendek gimana supaya yang singkat gimana tahun 2025 ini juga, yaitu akhirnya mereka nampaknya memilih naikin PBB. Nah, dan uang itu nanti mau dipakai bangun jalan, bangun rumah sakit, dan kegiatan-kegiatan yang sudah dijanjikan dalam kampanyenya. Inilah akibatnya dari kebijakan pusat yang dibuat tanpa menghitung dampak terhadap pemda-pemda kita yang rata-rata memang kemandirian fiskalnya lemah ya. Jadi sangat bergantung dana subsidi atau transfer dari pusat ke daerah itu. Manakala dana itu dipangkas, dipotong, kemudian mereka tidak bisa melakukan pembangunan maupun pelayanan publik dengan baik. Baik, jadi di satu sisi memang ada pemangkasan dari transfer pusat, lalu kemudian ada kebutuhan juga di daerah untuk menggenapi janji kampanye barangkali begitu ya. Terus kemudian ternyata nggak ada dananya begitu, mendadak kosong begitu. Nah, sehingga menaikkan pajak sedemikian besar. Nah, tapi kalau saya ke Mas Ahmad Nur, kalau dilihat ini kenaikannya kan sampai 250%, bahkan ada yang 1000%. Nah, di tengah kondisi yang masyarakat yang mungkin saat ini sedang kesulitan, banyak juga layoff di beberapa kota bahkan ya. Ini akan menambah beban atau potensi mengurangi daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi seperti ini nggak? Oh iya, pasti dia akan membebani masyarakat dan akhirnya akan menurunkan daya beli. Tapi kan persoalannya begini, kenapa ini kok terjadi masif ya? Hampir di semua wilayah kan awalnya publik kita secara nasional taunya di Pati aja dan protesnya besar. Tapi kalau kami sudah memprediksi dengan undang-undang HKPD di mana pemerintah pusat melepaskan ya beberapa pajaknya ke daerah dan kemudian menjadi pajak daerah dan retribusi daerah, ini memberikan kewenangan yang luar biasa kepada daerah untuk mengenerate penerimanya sendiri melalui peningkatan PAD. Dan saya kira ini triggernya adalah karena banyak daerah yang tanda kutip ya tidak kreatif dalam bagaimana sih cara meningkatkan PAD yang tanda kutip ya tidak membebani masyarakat. Ini kan cara-cara yang dilakukan saat ini oleh para kepala daerah, ini kan cara instan. Naikkan saja PBB, karena PBB ini adalah domainnya daerah, naik setinggi-tingginya, nanti kita dapat PAD setinggi-tingginya, tanpa melihat dampak dari apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Dan saya kira ini cara berpikir yang tumpul dan tidak kreatif begitu ya, yang ditawarkan kepada para pemimpin-pemimpin daerah yang sebetulnya mereka adalah hasil dari pilkada secara langsung. Dan ini juga membuat pertanyaan besar, apa kemudian evaluasi dan pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri ataupun retret ataupun pembinaan lain-lainnya yang dilakukan kemarin-kemarin. Karena kalau caranya adalah seperti ini, diambil cara instan, ya apa yang terjadi di Pati, penolakan masyarakat begitu tinggi, harusnya menjadi pelajaran bagi kepala daerah di tempat lain. Ini kaget saya mendengar ada yang lebih tinggi daripada Pati 1000%. Nah ini ya, untung saja masyarakatnya belum bergerak, dan saya kira ini akan bergerak masyarakatnya menolak ini semua. Dan oleh karena itu daripada kita kegaduhan, apalagi kita mau merayakan 17 Agustus ya tahun 80 tahun kita merdeka, hal seperti ini harusnya
hilangkanlah kegaduhan seperti ini. Apakah tidak ada cara lain buat pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD? Saya rasa punya.